Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Umi harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kelas Umi di pertemuan kali ini. Oke, sesuai judul yang kalian baca, hari ini kita akan membahas mengenai otot, jenis otot, sifat otot, dan mekanisme kerja otot. Maka dari itu, sediakan alat tulis serta e-book yang udah Umi berikan kepada kalian. Kalian bisa membuka di halaman 33 sampai 38. Baik, langsung saja kita ke materinya. Kita membahas mengenai otot. Otot, seperti yang kamu sudah pelajari sebelumnya, berfungsi sebagai alat gerak aktif. Maksud dari alat gerak aktif adalah alat gerak yang memiliki kemampuan yang dapat bergerak tanpa dibantu alat gerak lain. Kita tahu alat gerak pada sistem tubuh atau sistem gerak pada manusia ada dua ya, karena alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Otot sendiri adalah alat gerak aktif yang dapat bergerak sendiri tanpa bantuan tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan tulang atau rangka dapat bergerak namun dengan bantuan otot. Nah, luar biasa ya otot. Ini merupakan ilustrasi dari otot yang ada di tubuh kita. Nah, jadi seperti di gambar inilah struktur otot di tubuh manusia. Kita lanjut. Nah, untuk mengetahui masing-masing fungsi dari otot, ternyata otot sendiri memiliki atau terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Umi sajikan dalam tabel berikut ini. Baik nak, kita bahas satu persatu ciri atau karakteristik dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, mereka otot-otot ini dibedakan menjadi 3 karena fungsi dan karakteristiknya yang berbeda. Oke. Nah, pertama kita bahas dari bentuk. Otot lurik memiliki bentuk yang silinder berlurik. Apa Umi maksudnya silinder berlurik? Silinder maksudnya itu ya silinder seperti tabung dan berlurik. Lurik artinya garis dan bergaris-garis. Sedangkan otot polos bentuknya seperti gelondong. Umi, bentuk gelondong itu seperti apa Umi? Gelondong merupakan bentuk bulat yang di ujungnya memipih seperti Umi gambarkan di sini. Nah, ini bentuk gelondong. Nah, seperti ini bentuk gelondong. Sedangkan otot jantung bentuknya itu silinder berlurik dan juga bercabang. Nah, kalau misalnya otot lurik itu kan dia silinder, karena silinder itu kan bentuknya seperti tabung ya kan, seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian dia berlurik-lurik, bergaris-garis. Nah, sedangkan otot jantung dia silinder juga cuman bercabang. Ini silinder. Ya karena silinder ada cabangnya. Nah, kemudian dia berlurik-lurik. Nah, seperti inilah struktur ilustrasi dari otot jantung itu sendiri. Bisa ya? Nah, kemudian kita bahas dari keberadaan inti sel. Nah, keberadaan inti selnya. Dalam satu sel lurik, inti selnya itu banyak nak. Banyak dan biasanya itu berada di tepi. Ini tadi gambar otot lurik kan? Nah, Umi buat warnanya untuk inti selnya hijau. Jadi inti selnya itu, ini kan satu selnya ada sini 1, 2 misalnya 3, dan keberadaannya itu selalu di tepi. Sedangkan otot polos intinya 1 di tengah. Ini satu sel otot polos, inti selnya 1 di tengah. Nah, seperti ini. Kira seperti gambar mata lah ya nak. Dan untuk otot jantung inti selnya itu biasanya 1 di setiap percabangan. Oke, perhatikan
Ini merupakan percabangan dari otot lurik. Oke, Umi ganti warnanya agak gelap. Ini percabangan ya, karena dia setiap mendekati percabangan, inti selnya ada satu di tengah. Berarti di sini. Nah, seperti itu dia. Bisa ya? Nah, kemudian kita bahas dari letak. Otot lurik itu nama lainnya disebut dengan otot rangka. Apa itu otot rangka? Otot yang melekat di rangka. Nah, makanya otot lurik itu sendiri berada di rangka tubuh manusia. Coba kamu lihat tubuh kamu, di bagian tubuh kamu yang ada tulangnya, pasti itu melekat otot. Lihat tangan kamu, gerakkan tangan kamu, remas-remas. Sudah? Nah, itu yang menggerakkan otot apa, Nak? Otot lurik, karena di situ ada tulang tangan kan? Nah, kemudian digerakkan oleh otot lurik. Nah, di setiap rangka tubuh kita ini dilapisi oleh otot lurik. Wah, otot lurik banyak ya, berada di sekujur tubuh kita. Kemudian otot polos. Di mana keberadaannya, Umi? Di organ dalam tubuh. Oke. Organ dalam tubuh contohnya apa? Apa organ dalam tubuh kita? Paru-paru. Paru-paru bergerak, Nak? Bergerak. Ya kan? Tarik nafas, buang nafas. Paru-paru kita bergerak, digerakkan oleh otot polos, ya kan, Nak? Kemudian lambung kamu bergerak, Nak. Lambung kamu bergerak, usus kamu bergerak. Itu siapa yang gerakkan? Otot polos. Nah, seperti itu. Ginjal juga bergerak, pembuluh darah juga bergerak. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian untuk otot jantung adanya di mana? Hanya di jantung. Nah, seperti itu. Jantung memiliki struktur otot yang khas. Cuman organ jantung sendiri yang punya. Nah, disebut otot jantung. Nah, kemudian kita bahas dari cara kerja. Oke. Cara kerja otot lurik. Ya, karena otot lurik itu kan adanya di otot lurik ini kan adanya di rangka tubuh, ya, karena oke, kalau kamu menggerakkan tangan kamu, sadar, Nak, mau nulis, saya mau nulis lah, tulis. Sadar kan, Nak? Saya mau nendang bola, saya mau gelengkan kepala. Keseluruhan gerakan pada tubuh kita yang kita gerakkan itu secara sadar. Nah, jadi otot lurik itu bergerak secara sadar, artinya atas kemauan perintah otak kita sendiri. Nah, perintah diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Seperti Umi lagi ngomong ini kan, ya kan, ngomong, ada rahang Umi kan yang bergerak, ada otot juga kan di sini. Nah, kenapa Umi harus ngomong? Karena Umi harus menjelaskan. Nah, seperti itu, artinya sadar ya, karena oke. Otot lurik sudah untuk cara kerja. Kemudian kita bahas mengenai otot polos. Oke, otot polos letaknya di mana? Di organ dalam tubuh. Oke. Contoh usus kamu, Nak. Usus kamu bergerak. Ya kan? Terasa kamu gerakannya? Tidak. Bisa kamu perintah usus jangan bergerak. Lambung jangan bergerak. Lambung kamu bisa bergerak sekarang. Gak bisa, kita gak bisa ngontrol itu. Dia bekerja sendiri atas sistem tubuh kita sendiri. Maka dari itu dia disebut cara kerjanya itu di bawah kesadaran. Nah, seperti itu. Bisa ya, Nak? Kemudian kita bahas di otot jantung. Oke, jantung kamu bergerak. Coba rasakan di dada sebelah kirinya, tangannya. Dada sebelah kiri, coba rasakan jantungnya. Dek, dek, dek. Artinya jantung kamu bergerak. Coba kamu suruh jantung kamu berhenti berdetak, bergerak, meninggal kita. Ya, karena jantung bakal selalu bergerak selama kita hidup. Bisa kita suruh berhenti, bisa kita suruh bergerak kembali, tidak bisa. Jadi cara kerja jantung itu sama juga seperti otot polos, yaitu di bawah kesadaran. Bisa ya, Nak? Dan terakhir kita bahas mengenai respon kerja. Oke, respon itu artinya tanggapan ya, karena respon kerja. Jadi
Karena si otot lurik, kita bahas otot lurik dulu ya. Karena si otot lurik itu tadi kerjanya secara sadar kan. Dia ada di rangka. Dia cepat lelah. Respon kerjanya itu cepat. Misalnya kita mau mukul seseorang, langsung tuh kan reaksi kita kan mukul. Cepat reaksinya. Kita mau makan, langsung berdiri ambil piring. Kita mau lari, langsung lari. Cepat responnya, tanggapannya. Misalnya otak kita bilang tulis, langsung kita ambil pulpen, langsung tulis. Cepat responnya. Karena responnya cepat tadi, kita mudah lelah, ya kan? Makanya kita cepat lari ya kan, lari tup. Siap tuh capek, mudah lelah. Makanya aktivitas menggunakan fisik itu kan mudah lelah gitu ya, karena kemudian itu dia kenapa responnya cepat dan mudah lelah. Untuk otot pola sendiri, respon kerjanya itu lambat. Jadi gerakan usus itu lambat, lambat, ya kan? Karena dia lambat, dia nggak mudah lelah. Nah, respon jantung juga lambat dan tidak mudah lelah karena kerjanya itu di bawah kesadaran. Bisa ya nak sampai sini? Oke? Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, ini Umi tampilkan gambar dari otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, lihat nak. Ini otot polos, ini otot lurik, ada lurik-luriknya kan? Dan ini otot jantung. Nah, seperti itu. Bisa? Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Kita bahas mengenai sifat kerja otot. Jadi otot ini bekerja ada sifat-sifatnya, nak. Bagaimana ini bisa kita identifikasi di tubuh kita sendiri? Otot dapat memanjang. Oke, otot kita itu dapat memanjang. Jadi bahasa memanjang itu adalah relaksasi. Relaksasi. Jadi kalau misalnya kamu rileks, tarik nafas yang panjang, nah gitu. Ya kan? Jadi nama arti memanjang itu adalah relaksasi. Coba kamu ulurkan tangan kamu bengkokkan lagi. Nah, kalau otot kita itu nggak bisa memanjang, nah berarti kita kerjanya terbatas. Nah, seperti itu. Kemudian otot juga dapat memendek. Nama memendek itu artinya kontraksi. Berkontraksi artinya ototnya itu memendek. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, otot dapat kembali ke bentuk semula atau namanya itu fleksibel, ya kan? Flexibility. Itu kemampuan untuk dapat kembali ke bentuk semula. Seperti karet. Karet itu sifatnya fleksibel kan? Dapat kembali ke bentuk semula. Jadi setelah otot itu memanjang, otot itu memendek, dia bisa lagi balik ke bentuk semula. Yang semulanya panjang bisa jadi dia ditarik ke yang semulanya panjang dipendekkan kemudian bisa panjang kembali. Nah, kemudian kerja sebaliknya. Jadi seperti itu sifat kerja otot. 3 ini harus kamu pahami, harus kamu ketahui. Nah, kemudian mekanisme kerja otot. Nah, otot bekerja dengan mekanisme. Gimana itu mekanisme kerja otot? Ada 2 mekanisme kerja otot. Yang pertama, sifatnya itu mekanismenya itu namanya antagonis, berlawanan arah. Yang kedua, namanya itu sinergis atau searah. Oke, contohnya Mi masih belum paham. Oke, kita langsung ke gambar. Nah, ini contohnya itu untuk yang gerak antagonis ya nak. Untuk gerak antagonis itu contohnya di sini pada otot biceps dan otot triceps. Jadi harus kamu ketahui bahwa coba lihat lengan kamu, tangan sebelah kiri
Lengan di bagian atas ini ada ototnya kan, biasanya kalau kamu mau nunjukkan otot tuh dibengkokkan tangannya kan. Otot yang menyembul itu otot biceps namanya. Sedangkan ini yang di bawah namanya otot triceps. Nah, artinya gerak antagonis itu adalah gerak berlawan arah. Dengan sekali gerakan, otot itu bergerak, kerjanya berlawanan. Misal, nih, lihat gambar ya. Bicep contracted, tricep relaxed, extended. Nah, maksudnya apa? Jadi, ketika kamu menekukkan tangan kamu ke atas, oke, sambil dipraktekkan ya nak. Oke, kamu tekukkan tangan kamu ke atas, coba rasakan. Otot biceps ini pastinya dia memendek kan nak. Dari sini memendek dia, ya kan? Memendek, sehingga karena dia memendek, dia menyembul. Nah, sedangkan otot triceps tertarik, ya kan? So, di sini disebut biceps contracted. Artinya bicep memendek, ya kan? Karena memendek dia menyembul ke atas. And then triceps relaxed. Relaksasi artinya memanjang, extended. Bahasa lainnya adalah memanjang, extend. Extend itu kan artinya memanjang. Nah, inilah contoh gerak antagonis. Coba kamu balikkan lagi, luruskan lagi tangan kamu seperti gambar kedua ini. Nah, di samping kanan. Oke. Coba kita luruskan biceps. Nah, ini dia bicep. Coba kamu rasakan pakai tangan kanan kamu untuk merasakan otot kiri kamu. Bicep yang tadinya nyembul manjang lagi. Ya kan? Turun dia ke bawah. Artinya dia memanjang. Sedangkan tricep yang tadinya memanjang menyembul. Ya, karena artinya di sini tricep contracted and then bicep relaxed. Malah sekarang kembali ke bentuk semulanya kan? Tricep contracted, tricepnya memendek. And then bicep relaxed, bicepnya memanjang. Artinya kembali lagi ke bentuk semulanya, flexibility. Inilah yang disebut gerak antagonis. Dan yang pasti ini masuk ke setiap ujian. Jadi kamu harus paham. Oke? Bisa ya nak? Nah, kemudian Umi, gerak searah atau sinergis gimana contohnya? Oke, ini contohnya. Ketika kita menengadahkan atau membelokkan tangan kita. Ini tangan kamu kan? Ini tangan kamu. Oke, ke arah seperti ini. Ditelungkupkan tangannya. Oke, inilah ada otot yang namanya pronator quadratus dan pronator teres. Nah, jadi otot ini gerakannya sama-sama memanjang ketika kita membengkokkan atau kembali ke bentuk semula sama-sama memendek. Jadi geraknya sama. Ketika yang satu panjang, di sini ada lagi otot namanya otot pronator. Otot Nih, otot supinator dan otot pronator. Nah, itu dia. Ya, karena jadi ketika mau dibengkokkan mereka sama-sama ini memendek. Ini kan tadinya panjang kan yang sebelah sini. Ke sini pendek, ya kan? Ini tadinya panjang, ketika di sini pendek. Jadi seperti itu. Sama-sama dia memanjang, sama-sama dia memendek. Itu namanya searah. Jadi nggak ada berlawanan arah. Bisa ya nak? Oke. Nah, jadi hal-hal ini yang harus kalian pahami. Hari ini kita yang harus kamu pahami adalah mengenai otot. Kemudian kenapa otot itu bisa disebut alat gerak aktif. Kemudian karakteristik dari jenis-jenis otot ada berapa? Ada 3. Sifat kerja otot, mekanisme kerja otot, dan kamu harus bisa membedakan mana otot lurik, polos, dan juga rangka berdasarkan gambar. Ini inti yang harus kalian dapatkan di materi kita kali ini. Bisa ya nak? Oke, Umi harap kalian mengerti. Nah, sekarang kita beralih ke forum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.